Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami Parhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu kita pada hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias. Topik kita pada minggu ini adalah Dijou Laho Makaholongi atau dipanggil untuk mengasihi. Kiranya ibadah kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, mari kita sucikan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2. Ayat 2, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa
yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah untuk mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia untuk menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan kami. Janganlah Engkau lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sai bene mato so
Kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca secara responsoria. Kasih, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah epistel kita untuk minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Salam. Shalom. Warta jemaat minggu keempat setelah Epifanias tanggal 30 Januari 2022. Nomor 1, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 30 Januari 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martaninata, yaitu keluarga Jimmy Hasudungan Sehan dengan Inang Yosefin Isabella Berupohan dengan 3 orang anak mereka dari Gereja HKBP Medan, Jalan Sudirman 17A Medan. Alamat sekarang di Jalan Cijagra 37H, Komplek Rumah Dinas Bank Mandiri, masuk daerah D5 Malabar. Yang kedua, pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Bandung. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa saat ini seksi sekolah minggu membutuhkan dan membuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Bandung. Bagi jemaat HKBP yang berkenan melayani sebagai guru sekolah minggu, dapat mendaftar dengan menghubungi Ketua Seksi Sekolah Minggu Casit Nyonya Kardinal Limbong Borusilalahi atau Olivia Tambun. Nomor HP ada di warta kita. Nomor 3, Bonataun HKBP Bandung. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan diadakan Bonataun HKBP Bandung. Oleh karena itu, diharapkan kepada jemaat HKBP Bandung agar dapat menghadiri acara tersebut. Nomor 4, bimbingan Kadep Koinonia HKBP. Sesuai dengan program kerja PPD 18 Jabar Tengdie tahun 2022, maka pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 16 sampai 18 WIB akan diadakan bimbingan Kadep Koinonia HKBP Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga melalui virtual Zoom meeting dengan tema Kesehatian dalam Bingkai Perempuan di dalam Keluarga, Gereja, dan Masyarakat. Oleh karena itu, diundang kepada seluruh kaum ibu jemaat HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie untuk mengikuti bimbingan tersebut. Nomor 5, koordinasi Parhalado. Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 17 WIB, koordinasi Parhalado dilaksanakan melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Nomor 6, penggunaan QR Code Peduli Lindungi HKBP Bandung. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat-tempat ibadah, dengan ini diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Bandung bahwa akan menerapkan penggunaan QR Code Peduli Lindungi dalam pelaksanaan kebaktian secara penuh. Dimohon pada setiap jemaat untuk mempersiapkan handphone atau gawai dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memindai atau men-scan QR Code
yang telah disediakan. Bagi jemaat yang tidak memiliki handphone atau gawai, masih dapat mengikuti kebaktian sepanjang telah memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal vaksin dosis pertama. Demikian disampaikan, mohon kerjasama seluruh jemaat untuk mengikuti penggunaan QR Code ini. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tidak ada persembahan, maaf. Dameni di batan na sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Kiranya dalam ibadah minggu ini, saat kita merayakan hari keempat Epifanias setelah Epifanias, kita semakin diberikan pengenalan akan bagaimana Tuhan berkarya lewat kita masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat 10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita melihat panggilan ini, seakan-akan Yeremia tidak dikasih lagi kesempatan untuk membela haknya. Dan seakan-akan tidak ada kebebasan lagi bagi Yeremia untuk melanjutkan apa yang harus dia lakukan menurut yang dia mengerti tentang kehidupan. Luar biasa. Nats ini mengingatkan kita bahwa sungguh kepemilikan Allah atas hidup kita mutlak.
Kita bisa juga memperbandingkan nats ini, ayat 5 ini dengan Mazmur 139 ayat 13 yang dikatakan, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan kalau kita mengatakan Allah yang menenun kita dalam kandungan ibu kita, apalagi hak kita untuk menolak keinginan Allah dalam hidup kita. Ini menjadi kesaksian. Pemazmur mengatakan, engkaulah yang menenun aku. Hodo manonun ahu dibortian nidainang. Kalau itu datang lahir pengakuan itu dari setiap orang percaya tentang hidupnya, apalagi haknya untuk mampu menolak keinginan Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nats ini diperhadapkan dengan tema yang mengatakan panggilan untuk mengasihi. Kalau kita melihat secara kompleks nats yang tertulis dalam Yeremia ini, umat Allah itu sudah jatuh, dan jatuh. Menjauh dan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah yang telah menebus mereka. Mereka tidak mau lagi tunduk atas perintah Tuhan untuk memberikan mereka kehidupan yang baru. Bagi mereka tidak lagi Allah yang sudah menebus mereka dari perbudakan Mesir, yang sudah menuntun mereka dan yang mengarahkan menjadi bangsa yang besar. Sudah sama sekali tidak lagi. Tetapi Allah luar biasa. Allah tidak mengingat pelanggaran manusia. Allah tidak membuat pelanggaran manusia itu menjadi tembok dan benteng untuk memisahkan Allah dari manusia itu. Bahkan dari dalam diri manusia sendiri, dia datang kepada manusia yang sudah berdosa itu. Dia hadir kepada kehidupan yang sudah hancur itu dengan mengutus yang dia pilih, yang Allah pilih. Dan nats ini mengingatkan kita, Allah memilih Yeremia. Kalau Allah memilih Yeremia sedemikian rupa, dan kita bisa melihat bagaimana cara Allah memilih setiap nabi maupun rasul yang sudah dinyatakan dalam kitab suci. Bagaimana Yesus memilih para murid-muridnya sampai memilih Paulus, dan bagaimana Allah juga menetapkan nabi-nabinya untuk menjadi perantaranya. Itu dalam sejarah Alkitab. Pertanyaannya, kita hidup bukan lagi di zamannya ini, kita hidup di zaman sekarang. Bagaimana kita memasuki cara Allah telah menetapkan kita, sebagaimana Allah merancang kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan, siapa di antara kita yang sejak lahir dan mengetahui apa yang baik dan benar dan bertumbuh, kemudian dia membuat cita-citanya menjadi X cita-citanya. Dan dengan jalan yang luar biasa dia mampu mengarahkan dirinya sampai kepada mencapai cita-citanya. Mungkin ada, ya. Tetapi ada juga yang kita membuat cita-cita kita X, tetapi Allah memerankan peranan kita untuk menjadi Y. Ada yang seperti itu? Ada. Masing-masing kita punya cara. Tuhan punya cara untuk kita dalam pemanggilannya bagi kita masing-masing. Yang pasti, apapun yang telah ditentukan Allah bagi dia, bagi kita setiap orang, kita mau jujur mengatakan, dang dumenggan, au makarikoti nadi bagasan ngulukku. Sian debata makarikoti ngulukku. Itu harus ada, pengakuan itu dulu yang harus perlu. Tidak lebih hebat dan lebih baik aku merancang kehidupanku daripada rancangan Allah dalam kehidupanku. Oleh karena itu dikatakan hati manusia yang memikirkan jalannya, tetapi Tuhan Allah yang menentukan arah langkahnya. Jolma marsakap dalanna, Tuhan Jehovah patot tulakana. Jolma marsakap dalanna, Tuhan Jehovah patot tulakana. Dengan pengakuan itu, Amsal yang dinyatakan Raja Sulaiman itu mau mengajak kita seluruhnya, siapapun kita. Mari kita semakin tunduk kepada rancangan Allah
Ini rancangan ini kalau kita katakan seakan-akan jauh ya. Apa program Allah dalam diri kita? Karena kita setiap orang punya program. Setiap orang kita punya program, punya rancangan, punya cita-cita, punya keinginan. Dan setiap kita mendahului keinginan kita itu daripada keinginan Tuhan dalam hidup kita, maka akan ada kaos. Seperti terjadi ayat 6. Yeremia mengatakan, Tuhan unang ma, ai posodo peau, dakku boto makadai. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, aku masih muda. Mungkin saja Yeremia punya keinginan lain tentang hidupnya. Mungkin saja dia sudah punya program tertentu tentang apa yang harus dia lakukan. Ini pasti berbeda dengan orang tua yang menyuruh anaknya. Di zaman sekarang ini, orang tua menyuruh anaknya sering sekali jawaban datang. Tunggu dulu mak. Iya mak, tapi tidak dilakukan. Ya, ini jawaban zaman sekarang. Tunggu dulu mak. Semuanya kata tunggu dulu. Padahal saat dipanggil ingin bersegera. Tidak ada kata tunggu, ingin bersegera. Karena dibutuhkan sesegera mungkin. Sama halnya dengan Allah memanggil Yeremia harus sesegera mungkin. Tidak ada kata tunggu dulu. Dan pada saat itu Yeremia melihat dirinya. Ise dua harowa. Siapakah aku ini? Sehingga Tuhan ingin memakai aku untuk menjadi tangannya. Untuk menjadi alatnya. Siapa aku ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jujur kita harus bersiap mengenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan yang menentukan arah dan langkah kehidupan kita. Mari kita semakin membuka diri kita, mau mengenal who am I? Siapa? Ise duau. Kita harus berani mengenal diri kita dan membuka itu di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan memperhadapkan rancangannya kepada yang kita pikirkan tentang kehidupan kita, kita akan mampu melihat, wah luar biasa. Ternyata rancangan Allah itu melebihi daripada pola pikir manusia untuk memperbaiki dan mengarahkan hidupnya yang terbaik. Dan untuk kita masuk kepada tema yang mengatakan dipanggil untuk mengasihi, ini harus diwaspadai. Sering sekali kita karena untuk mengasihi, menegur pun kita agak sungkan. Karena kata kasih, ya, alasan kasih menegur menjadi sungkan. Acian rohana. Karena ada kesalahan yang dia lakukan, kita tidak mau tegur dengan alasan nanti dia sakit hati. Jadi artinya apa? Apakah kita biarkan yang salah itu tetap berjalan dengan kesalahannya? Apakah yang salah itu akan kita biarkan dia bertumbuh semakin luar biasa lagi kesalahan. Sehingga pada saat kita untuk menegur menjadi susah. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Yeremia boleh dikatakan luar biasa. Hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas segala kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Kemudian membangun dan menanam. Berarti kita harus mengatakan iya apabila iya dan tidak apabila tidak. Katakanlah sejujurnya. Ini lagu siapa? Obi Mesak atau lagu Rinto Harahap itu? Katakan sejujurnya. Itu Alkitabiah berarti ya. Karena dalam Alkitab dikatakan ya apabila ya dan tidak apabila tidak. Maka kita terhadap Tuhan juga harus begitu. Katakan ya apabila ya dan tidak apabila tidak. Supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana cara Allah itu merangkai kita sejak dalam kandungan ibu kita. Manonun hita sian bortian di dainang dope. Kita bisa melihat bagaimana arah langkah Allah merangkai kita sejak dalam kandungan kita. Kemudian dia tuntun kita dalam perjalanan hidup kita untuk menuju sesuatu yang sama sekali kita tidak mengerti. Tetapi ada jaminan, dikatakan, aku akan mengulurkan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku, berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Artinya apa? Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri untuk menyatakan, mengaminkan, dan menjadikan shalom Allah nyata di dunia ini. Seperti doa yang sering kita katakan itu.
Itulah dua kita selalu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon nadi Banua Gijang. Ido tok tong tang yang ta. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Siapa yang menjadikan? Allah. Yesus. Bukan. Tapi saudara. Semua orang yang percaya diajak untuk mewujudkan kerajaan Allah nyata di dunia. Dan untuk itulah kita ditetapkan masih diberikan nafas kehidupan sampai sekarang. Untuk memampukan kita melayakkan semua orang bisa mengerti ahado harajao ni debata. Ini menjadi tugas orang yang percaya. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju. Apabila saudara mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia dan datang ke dunia ini untuk mengangkat saudara dari kuk dosa dan kematian dan memberikan kepada saudara kehidupan dan kehidupan yang baru itu untuk menyatakan shalom Allah di dunia. Maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita tidak punya alasan lagi untuk mengatakan unang maau Tuhan. Tidak ada punya alasan. Apalagi ada yang mengatakan, janganlah aku kan sudah tua. Ini apalagi ini awal-awal tahun ini kan banyak program-program gereja yang akan dilakukan dalam tahun ini juga. Maka akan banyak pemilihan dan pemanggilan. Siapapun kita akan dipanggil, akan diajak untuk lakukanlah sesuatu, buktikan dirimu sebagai iman percayamu kepada Tuhan yang kamu imani itu. Akan seperti itu dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan gereja ini. Semuanya akan diundang. Jangan ada yang mengatakan unang maau. Sekali kita mengatakan unang maau, jangan saya, artinya kita sudah menolak Tuhan merancang kehidupan kita yang terbaik itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengatakan tadi, mari kita kenali diri kita. Dan kita perhadapkan kepada Allah yang sudah menenun kita sejak dalam kandungan ibu. Dan memberikan sesuatu yang berharga kepada kita. Dan ada jaminan di sana. Maka jangan pernah ragu untuk menasihati. Jangan pernah ragu untuk memberikan pengajaran. Dan juga menegur setiap yang salah. Karena dengan demikian sungguh kita mengasihi orang yang kita tegur itu. Apapun kesalahan dia dan siapapun dia yang melakukan kesalahan itu. Kalau kita tegur, itu artinya kita mengasihi. Tapi kalau tidak ada lagi teguran, berarti kita sungguh sudah membuangnya dari kehidupan ini. Biarlah persaudaraan ini, kesehatian di tengah-tengah gereja dalam rancangan tahun HKBP untuk memulihkan kita melangkah menuju kehidupan yang sungguh dalam persekutuan yang khusyuk dengan Tuhan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, dan dimanapun kita boleh berada. Kita mau mengatakan di saat doa Tuhan, pakai mau, aku di sini Tuhan, pakailah aku. Itulah suara dan kerinduan yang akan kita sampaikan menjawab Tuhan. Meminta kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah memilih kami karena Engkau yang menjadikan kami. Engkau menetapkan kami untuk mitra Allah di dunia ini menyatakan shalom, menyatakan kasih. Allah Bapa, sering sekali keberadaan kami yang lemah dan ketidakmampuan yang ada pada kami menjadi hambatan untuk mewujudkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami hanya mengenal kekurangan kami sendiri tanpa membuka diri kami untuk Engkau penuhi dan Engkau pakai. Hari ini Bapa, firman-Mu mengingatkan kami agar kami sungguh mau membuka diri kami kepada kebenaran firman-Mu. Maka inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus lewat Yesus Kristus Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan menjadi berkat dan saluran berkat di dunia ini. Maka layakkan kami Bapa untuk berbuah,
untuk menyatakan sukacita dan kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Selama waktu Tuhan berikan bagi kami, selama nafas kehidupan masih Tuhan berikan bagi kami, mampukan kami Bapa juga untuk menyatakan sukacita atas kemuliaan-Mu kepada siapapun yang ada dimanapun kami boleh berada. Terpuji nama-Mu, sempurnakan ibadah, sempurnakan nyanyian, sempurnakan doa permohonan kami karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan. Siang ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dalam sukacita dan iringan Tuhan kita kembali ke rumah kita masing-masing tanpa bersalaman di tengah-tengah gereja. Shalom.